Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beragodakan. Yang pertama ada Damas Tirta Airmaya dengan NIM 22014805. Yang kedua ada Syukurillah Naufal Faras dengan NIM 22014836. Selanjutnya saya sendiri, Fildan Hanan Asfa dengan NIM 22014839. Yang seterusnya Fahmi Muhammad Hanif dengan NIM 22014842 dan yang terakhir ada Arin Rajat dengan NIM 22014865. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil kerja kami yang berupa website penjualan tanaman hias dan bibit yang bermitra dengan UMKM usaha mandiri yang bertempat di Tempuran, Magelang. Dan untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan. Baik, di sini kami ada beberapa fitur untuk website ini. Antara lain ada homepage, yang kedua ada login dan untuk user.admin, yang ketiga ada dashboard admin, yang keempat ada CRUD produk, yang kelima ada CRUD kategori, yang keenam ada view daftar pengguna, yang ketujuh ada view dan edit informasi, yang terakhir ada logout. Melanjutkan dari teman saya, fitur-fitur yang terdapat dalam website yang sudah kami buat, yaitu ada homepage, login untuk admin dan juga user, dashboard admin untuk memanajemen inventaris produk, dan dashboard untuk melihat daftar pengguna, dan juga dashboard untuk mengubah informasi kontak yang terdapat pada website. Pada halaman homepage, user dapat memilih produk yang sudah admin sediakan dari dashboard admin, seperti contohnya di sini ada bonsai, aglonema, dan yang lain-lain. Ketika user memencet produk tersebut, user akan diarahkan ke chat kepada kontak nomor yang sudah disediakan oleh admin website. Contohnya seperti ini. Selanjutnya pada bagian bawah, pada bagian kontak website juga dapat diubah oleh admin melalui dashboard admin. Selanjutnya, user juga dapat melakukan registrasi kepada website. Contohnya saya akan registrasi sebagai user 1. Masukkan email, alamat, nomor telepon, dan juga password. Lalu user juga dapat melakukan login untuk user. Setelah user login, user dapat melihat username user tersebut pada bagian sini. User setelah login juga akan diarahkan ke halaman depan website lagi. Untuk bagian halaman-halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman saya dipersilakan. Melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi. Jadi teman saya tadi login pada usaha mandiri ini sebagai user, ya, yang sudah dapat lihat di pojokan atas ada namanya user 1. Kali ini kita akan mencoba untuk login sebagai admin. Yang pertama kita logout dulu dari user. Oh ya, dan di sini juga ada fitur untuk mengupdate profil ya. Jadi selain untuk logout saja, kita juga dapat mengupdate dari profil tersebut. Tapi kita kali ini akan logout saja. Dan kemudian kita akan login menggunakan akun admin.
masukkan username-nya dan password-nya, masuk. Jika user tadi login akan diarahkan ke landing page lagi, sedangkan kalau admin akan diarahkan ke dashboard seperti tampilan di layar seperti ini. Di dalam dashboard terdapat beberapa macam informasi seperti total kategori produk, statistik produk, total produk, produk terakhir, produk habis, dan lain-lain. Dan di dalam dashboard ini terdapat banyak fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan dari apa yang dipaparkan teman saya akan menjelaskan untuk fitur kategori dan produk. Jika kita memilih kategori, di sini kita bisa melakukan penambahan kategori, pengubahan dan penghapusan. Jika kita melakukan penambahan, misalkan kita mempunyai salah satu jenis barang baru yang belum ditambahkan di daftar kategori, kita bisa menambahkan. Contohnya terserah. Nah, kategori terbaru akan terbuat, kemudian jika akan dirubah lagi, bisa diubah menggunakan tombol ubah. Kemudian jika kategori yang ini sudah tidak diperlukan lagi, kita bisa menghapusnya. Selain itu, di halaman kategori ini kita bisa mencari kategori secara manual. Misal kita akan mencari kategori perlengkapan, kita tuliskan, maka sesuai query yang kita masukkan akan tertampilkan. Kemudian ada fitur filter untuk mengurutkan berdasarkan huruf, memfilter berdasarkan huruf A sampai Z. Ya, ataupun Z sampai A, kemudian berdasarkan total produk terbanyak. Kemudian ada pengurutan berdasarkan A sampai Z dan Z sampai A. Selanjutnya ada tab produk. Dalam tab produk ini sama seperti kategori tadi, kita bisa menambahkan produk, mengubah dan menghapus. Kemudian ada fitur yang esensial juga seperti pencarian, filter, dan urutkan. Jika untuk filter ini kita bisa mengfilter berdasarkan kategori yang ada tadi. Filter. Ya, itu. Kita bisa memilih berdasarkan kategori yang ditampilkan saja. Perlengkapan hanya ada 3, kemudian misal tidak ada kategorinya, tidak menampilkan apapun. Seperti ini. Kemudian ada fitur urutkan. Dalam fitur ini kita ada pengurutan dari A sampai Z, alfabet, harga terendah ke tertinggi, harga tertinggi ke terendah, dan stok. Kemudian untuk fitur tambah produk, kita bisa menambahkan produk, nama pohon, terserah, buah, biji, deskripsi mungkin yang bisa membantu mendeskripsikan produk tersebut, harga sesuai yang diinginkan dan harga pasar, stok juga ikut seperti yang ada di real life. Kategori yang sudah ada dalam list tadi kita bisa memilih salah satu. Kemudian untuk image URL ini kita bisa menambahkan sebuah gambar dari internet yang sudah diupload agar ditampilkan di dalam list tabel tersebut dan juga akan dimasukkan ke dalam daftar produk yang ada di dalam landing page tadi. Jadi ini tuh bersambung berkaitan dengan ini landing page tadi. Contohnya masukkan. Contohnya masukkan. Nah, masih sama. Nah, ketika produk ditambahkan akan muncul gambarnya beserta data-data yang diisi dalam formulir tadi. Kemudian untuk fitur edit juga sama, kurang lebih seperti kategori, kita bisa mengubah data-datanya, gambarnya juga bisa diubah. Kemudian kita bisa menghapus produk tersebut. Oke, selanjutnya.
Dan selanjutnya untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang view daftar pengguna. Nah, di sini ada fitur daftar pengguna antara lain ada dua macam, yaitu ada user dan admin. Kedua tersebut akan digolongkan sesuai dengan jabatan atau pengguna. Jadi misalnya ada yang baru daftar atau yang ingin mengakses web kita akan digolongkan sesuai dengan pendaftaran, yaitu pengguna, dan ada pun beberapa admin di bawah tersebut, yang salah satunya itu. Kemudian ada tab informasi. Di dalam tab informasi itu ada beberapa tampilan atau fitur, yaitu ada fitur WhatsApp, email, dan alamat. Ketika fitur tersebut bisa diedit sesuai dengan keinginan pengguna atau admin. Misal nomor WhatsApp-nya ingin diganti, misal atau nomor WhatsApp pengguna atau admin sudah hangus atau gimana, ingin diganti, bisa. Yang kedua ada email, bisa disesuaikan dengan nama atau email sesuai website. Terus yang ketiga ada alamat, misalnya ada kesalahan atau kesalahan penulisan dalam memasukkan alamat, bisa diubah melalui informasi edit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Fitur berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menambahkan untuk fitur informasi, dikarenakan data pada tab informasi ini berkaitan langsung dengan halaman homepage di awal tadi, yang mana digunakan untuk API pemesanan dan juga kontak, sehingga ketika data-data tersebut diganti, maka data yang ada pada homepage juga berubah. Contohnya seperti ini, misalkan pada halaman homepage itu masih tertera jika dipencet pemesanan itu WhatsApp-nya sekarang adalah nomor WhatsApp ini yang 76990. Ketika kita ganti, semisal ganti bebas mas, jadi misalkan kita ganti seperti itu. Dan juga untuk emailnya misal kita ganti seperti ini, alamatnya juga kita ganti. Oke, seperti ini. Dan kita pencet save, maka pada homepage akan berubah juga untuk alamat, nomor telepon, dan juga email yang sudah diganti. Dan juga untuk pemesanannya juga akan berganti pada WhatsApp, nomor WhatsApp yang tadi sudah diganti, seperti itu. Dan mungkin itu saja demonstrasi proyek akhir mata kuliah bisnis digital ini. Jika mungkin ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.